Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suci Aptridianti dengan NIM 11012230026 dengan teman saya. Nadia Zara Bella Putri dengan NIM 11012231005 dan teman saya. Muhammad Mulid Bakri dengan NIM 110120259. Baik, di sini kita akan menjelaskan sejarah dan apa itu PTSN, SS7, Signaling Transmission, dan MSS. Baik, pertama boleh dijelaskan oleh teman saya, Nadia. PTSN, pengertian PTSN adalah jaringan telepon umum yang menggunakan sirkuit tradisional untuk menyediakan layanan telekomunikasi, termasuk panggilan suara dan layanan data. Sejarah PTSN dimulai dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Pada awal abad ke-20, jaringan telepon terbatas dan terfokus pada bisnis dan rumah. Selanjutnya ada protokol dari PTSN. PTSN melibatkan berbagai protokol untuk mengelola layanan telekomunikasi. Protokol utama termasuk SS7, ISDN, T1, strip E1, dan CAS yang digunakan untuk mengontrol, mengirimkan, dan mengakhiri panggilan suara dan layanan data. Dalam perkembangannya, teknologi modern seperti H.323 dan SIP juga berkontribusi dalam menginisiasi panggilan. Namun, dengan pergeseran menuju teknologi berbasis IP dan seluler, beberapa protokol tradisional PTSN telah digantikan oleh solusi yang lebih canggih. Kegunaan PTSN dan fungsi dari PTSN sendiri adalah komunikasi telepon, harga kompetitif, panggilan telepon bebas roaming, akses mudah, dukungan otomatis, kualitas panggilan yang baik, dan kesediaan pengguna. Dalam banyak situasi, PSTN adalah opsi terbaik bagi mereka yang mencari jaringan telepon yang luas dan mudah diakses. Namun, dengan pertumbuhan teknologi dan komunikasi seluler, PSTN diharapkan akan berkembang dan mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulid. Selanjutnya ada SS7. Pengertian yakni SS7 adalah signaling system atau merupakan sebuah protokol yang mengatur komunikasi yang tidak terjadi pada jalur yang sama dengan jalur percakapan atau off-band signaling. SS7 memungkinkan sistem telepon untuk melakukan proses panggilan seperti penyelesaian atau call setup dan panggilan, dan pengalian atau call routing, dan pertukaran informasi pada jaringan telepon PSTN. Kemudian ada sejarah. Protokol SS7 pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan merupakan perkembangan dari protokol ITU-T X 0.x-12. Protokol ini dibangun untuk mengatur berbagai fungsi jaringan telepon yang memungkinkan pengguna jaringan dengan beban yang bervariasi. Dalam perkembangannya, SS7 mengalami beberapa perubahan, mulai dari penggunaan jaringan TDM hingga jaringan yang lebih efisien. Seperti paket berbasis IP, protokol ini juga memungkinkan interoperabilitas antar operator dan antar negara, sehingga menciptakan sistem telepon global yang integritas. Kemudian ada protokol. Protokol SS7 adalah protokol komunikasi yang mencakup berbagai layar dalam jaringan telepon, termasuk protokol signaling, protokol laporan, protokol data link, protokol data aplikasi. Beberapa protokol SS7 yang terlibat dalam pengaturan jaringan telepon meliputi MAP protokol, CAP protokol, 3GPP, TRS, ANSI 41 atau IS41, ETSI, SS7 MAP, CEN SS7 MAP, dan ETSI TS101644.
Kemudian ada kegunaan. SS7 merupakan suatu arsitektur untuk melakukan out-of-band signaling dalam rangka menunjang fungsi, yakni fungsi untuk penyelesaian proses panggilan dan pertukaran informasi pada jaringan telepon PSTN. Kemudian ada SIGTRAN. Pengertian SIGTRAN yakni merupakan suatu singkatan dari Signaling Transport Architecture, adalah protokol pengganti untuk SS7 dalam penggabungan berbagai layanan telepon dan teks. SIGTRAN ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sistem SS7 dalam mengatasi trafik berat, memungkinkan integrasi teks ke suara atau TTS, dan meningkatkan keandalan dan fleksibilitas. Kemudian ada sejarahnya. SIGTRAN dikembangkan oleh GSM Society atau GSMA pada tahun 1993. SIGTRAN mulai bermunculan saat trafik berat diperkirakan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kemudian ada protokol. Protokol transmisi atau TP mengatur pada transmisi dan penerimaan data. Protokol referen atau RP mengekspos fungsionalitas routing terkait rute SIP. Protokol autentikasi dan perjanjian kunci atau KAPA bertanggung jawab untuk orientasi dan perjanjian kunci. Protokol autentikasi, otoriasi, dan akunting atau AAA melibatkan autentikasi, otorisasi, dan akunting pada SIP. Protokol kapsulasi media atau MEP mengapsulasi media pada data SIP yang dikirim. Protokol pengendali sesi atau media MSCP mengatur media pada rute antar rekan. Kemudian ada kegunaan. Penggunaan dari SIGTRAN atau Signaling Transport merupakan protokol transport yang menjadi bagian dari protokol SS7. Protokol ini digunakan untuk mengatur pengiriman pesan melalui jaringan telekomunikasi daring, melaksanakan berbagai fungsi seperti pengecekan kode akhir atau LI, penyelesaian tempat untuk penggabungan SI, pengelolaan keanggotaan jaringan, dan penanganan gangguan jaringan. Kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada MSS. Pengertiannya, Mobile Switch MSS merupakan salah satu konsep terbaru dalam telekomunikasi seluler yang memungkinkan integrasi layanan seluler berdasarkan IP dengan sistem telepon umum yang menjalankan beberapa jaringan lokal dan fungsi dari layanan telekomunikasi tradisional. Sejarah pengembangan MSS merupakan berlangsung di akhir tahun 1990-an. Saat perangkat lunak terkendali semakin menjanjikan penghematan sumber daya dan efisiensi dalam penggunaan jaringan. Di Indonesia, penggunaan MSS pertama kali dikembangkan oleh salah satu operator jaringan seluler di negara ini. Seiring dengan pertumbuhan data dan kebutuhan penggunaan jaringan yang semakin tinggi, teknologi MSS menciptakan revolusi dalam bidang jaringan komunikasi, mengizinkan banyak jaringan lokal untuk mengakses sumber daya jaringan yang dibutuhkan, termasuk pengiriman pesan teks, video, dan voice. Selanjutnya, protokol. MSS menggunakan sejumlah protokol untuk mengelola dan menyusun komunikasi di dalam jaringan seluler. Ini termasuk Signaling System 7, SS7. Untuk sinyal kontrol, Session Intended Protocol, SIP, untuk inisiasi panggilan, Real Time Transport Protocol, RTP, untuk mentransfer suara, dan SCTP untuk mengatur data kontrol. Protokol lainnya termasuk Media Gateway Control Protocol,
DHCP Megaso H.248 Internet Protocol IP dengan transmisi kontrol protokol TCP diameter untuk autentikasi, otorisasi, dan akunting, serta Border Gateway Protocol BGP untuk mengelola routing di jaringan seluler. Kombinasi ini bervariasi tergantung pada arsitektur jaringan dan standar industri yang diikuti. Kegunaan dari MSS memiliki peranan krusial dalam jaringan seluler modern. Sebagai otak jaringan, MSS mengelola panggilan suara dan data, memastikan pengalian panggilan, kapasitas optimal, dan manajemen layar data yang efisien. Dengan teknologi sub-switch, MSS memberikan fleksibilitas tinggi, mendukung layanan data seperti SMS dan internet, serta memastikan integrasi dengan teknologi seluler terbaru. Selain itu, MSS membantu dalam manajemen kapasitas jaringan, kualitas layanan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan dukungan untuk protokol multimedia dan keamanan seperti SIP dan diameter, MSS memungkinkan interkoneksi antar jaringan dan menyediakan layanan yang aman dan andal. Baik, hanya itu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.